Perkenalkan, ini istri saya. Baik Bapak dan Ibu semuanya, kita bersyukur kita ketemu lagi ya. Sudah lama ya kita nggak ketemu, sudah 1 tahun ya. Tahun 2023 kan kita terakhir ketemu ya, ini udah 2004. Nah, jadi udah setahun sebulan kita nggak ketemu. Baik Bapak dan Ibu, kita bersyukur kita boleh bersama-sama mengikuti pembinaan keluarga ya, iman dalam keluarga. Untuk hari ini kita akan memulai kegiatan kita, dan bersama-sama kita akan menaikkan satu pujian ini bersama-sama ya. Ini keluargaku, kami datang kepadamu, kami berdoa, kami berserah, mohon pimpinanmu bagi keluarga kami. Ada Tuhan dalam rumah tanggaku, ada Tuhan bagi anak-anakku, ada Tuhan dalam pekerjaanku. Yesus ada selalu bagi keluargaku. Kasih Yesus dalam rumah tanggaku, masa depan bagi anak-anakku, berkat Tuhan dalam pekerjaanku. Yesus sanggup pulihkan keluargaku. Bisa ya Bapak Ibu ya, kita ulangi lagi ya, nyanyikan lagu ini. Biarlah suatu hari nanti kita bisa bersama keluarga kita menaikkan pujian ini. Ini keluargaku, kami datang menyembahmu. Jadikanlah kami sehati, saling mengasihi, saling mengampuni. Ada Tuhan dalam rumah tanggaku, ada Tuhan bagi anak-anakku, ada Tuhan dalam pekerjaanku. Yesus ada selalu bagi keluargaku. Kasih Yesus dalam rumah tanggaku, masa depan bagi anak-anakku, berkat Tuhan dalam pekerjaanku. Yesus sanggup pulihkan keluargaku. Yesus sanggup pulihkan keluargaku. Amin. Bapak dan Ibu, Yesus sanggup memulihkan keluarga kita. Kita terus dibina melalui pembinaan dalam keluarga, supaya kita diperlengkapi oleh Tuhan melalui hamba-hambanya yang kompeten di bidangnya, sehingga kita boleh memulihkan kondisi keluarga kita. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, tidak ada kata terlambat di dalam Tuhan. Tuhan bisa memulihkan segala sesuatu saat ini juga bagi kita semuanya.
Puji Tuhan, mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami datang kepadamu, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu begitu ajaib. Engkau begitu mengasihi kami, Engkau ingin memberkati setiap keluarga kami. Sehingga kami boleh Tuhan memiliki keluarga yang berkenan di hati Tuhan. Keluarga yang diberkati Tuhan. Keluarga yang menjadi kebanggaan bagi kami. Karena kami punya keluarga yang disertai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kami percaya Tuhan malam hari ini Engkau sudah siapkan berkat khusus bagi kami melalui hamba-Mu. Sehingga kami boleh Tuhan dipelengkapi bagaimana menjadi orang tua yang hebat. Orang tua yang memiliki pengaruh yang kuat untuk anak-anak kami. Sehingga mereka boleh mewarisi nilai-nilai Kristiani yang baik. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kiranya Engkau menyiapkan hati dan pikiran kami supaya kami boleh menyerap segala berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur Bapa, dengar doa kami dan sertai kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan naikkan pujian ini sekali lagi. Setelah itu waktu dan tempat saya langsung serahkan kepada hambanya. Kita masuk di dalam pemaparan materi. Setelah pemaparan materi, nanti kita ada sesi tanya. Ya, jadi mari kita naikkan pujian. Mohon pimpinan-Mu bagi kami. Kata ibu-ibu. Tuhan, ini keluarga-Mu, kami datang menyembah-Mu. Jadikanlah kami sehadir, saling mengasihi, saling mengampuni. Sama-sama Tuhan dalam keluarga-Ku. Ada Tuhan bagi anak-anak-Ku. Ada Tuhan dalam pekerjaan-Ku. Yesus ada selalu bagi keluarga-Ku. Kasih Yesus dalam rumah tangga-Ku. Masa depan bagi anak-anak-Ku. Letak Tuhan dalam pekerjaan-Ku. Yesus sanggup pulihkan keluarga-Ku. Oke, sampai di sini saya serahkan kepada hambanya. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Malam hari ini saya rindu kita sharing bersama lah ya sebagai orang tua ya. Bapak Ibu, mungkin sekilas saja saya pelayanan saat ini di gereja dan sekolah, paling tidak di sekolah itu sudah 25 tahun. Ya, sekarang saya sebagai yayasan di sebuah sekolah internasional. Kira-kira begitu ya. Nah, kita akan mulai Bapak Ibu, kita sharing malam hari ini bicara soal orang tua yang hebat akan memberi pengaruh kepada anak-anaknya. Bapak Ibu sebagai orang tua hari ini, mari kita coba pikirkan, apakah harapan kita? Apa harapan kita kepada anak-anak kita berikutnya? Mungkin pilihannya hanya dua. Yang pertama adalah saya berharap anak saya boleh tumbuh besar, bukan hanya sehat secara fisik, tapi jiwanya juga sehat. Bahkan bisa survive, bertahan, menjadi orang yang boleh hidup mandiri dan menjadi berkat bagi orang lain.
Saya tidak berharap anak saya nanti satu hari menjadi seorang yang tidak baik. Ini pilihan pertama. Pilihan kedua adalah kita melihat anak kita itu hidup di dalam kegagalan. Kita melihat anak kita kawin dan cerai. Ya, kita melihat anak kita gagal dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Kita melihat anak kita terlibat dalam hal-hal tidak baik di dunia. Saya sungguh percaya, tentu pilihan kedua bukan jadi pilihan kita. Betul tidak? Ya. Semua kita pasti memilih bahwa suatu hari nanti saya berharap anak saya tumbuh menjadi anak yang baik. Anak saya menjadi pribadi yang baik, bukan hanya bisa mandiri cara hidupnya, tapi hidupnya boleh menjadi berkat. Boleh menolong orang lain, boleh mengasihi saya sebagai orang tua. Nah, saya pikir itu pilihan kita. Jadi kalau ini menjadi pilihan kita bersama Bapak Ibu, pilihan ini hanya bisa terwujud, hanya bisa kita dapatkan bila kita menjadi orang tua yang mau melakukan tugas kita, melakukan tanggung jawab kita dengan prioritas utama adalah saya hari ini berusaha menjadi orang tua yang hebat. Orang tua yang hebat bukanlah orang tua yang punya gelar akademis yang tinggi. Orang tua hebat yang kita maksudkan bukanlah orang yang hari ini bisa memberikan semuanya kepada anak-anaknya. Orang tua yang hebat bukanlah orang tua yang bisa menyediakan rumah untuk anaknya ketika anaknya besar. Bukan. Ya, saya tidak tahu Bapak Ibu setuju atau tidak, tapi saya justru berpikir ketika semuanya kita sediakan buat anak kita, jangan-jangan itu merusak anak kita. Orang tua yang hebat bukanlah orang tua yang tidak pernah melakukan kesalahan. Orang tua yang hebat bukanlah orang tua yang sempurna dalam perkataannya, sempurna dalam tindakannya. Orang tua yang tidak pernah bersalah, tidak pernah salah kepada anaknya. Bukan. Orang tua yang hebat adalah orang tua yang bisa memberikan dampak. Memberikan dampak yang positif, dampak yang baik. Anak bisa mengikuti dampak itu, hal-hal positif dari tindakan orang tuanya, cara berpikir orang tuanya, perkataan orang tuanya. Jadi apa yang dilakukan orang tuanya memberi dampak kepada anaknya dan anak mendapat dampak yang baik. Mungkin itu yang kita pikirkan pertama. Orang tua yang hebat adalah orang tua yang hari ini hidup bisa menjadi orang tua yang bisa mewariskan. Membuat anak menerima warisan bukan bicara soal harta, tapi bicara soal anak itu menerima warisan dari orang tuanya dalam soal filosofi hidupnya mungkin. Oh, orang tuanya selama hidup berpikir bahwa saya harus melakukan kebaikan. Lalu anaknya juga hidup yang sama, punya filosofi yang sama. Nah, itu artinya dia mendapat warisan itu. Orang tua selama hidupnya bagaimanapun dia sulit, mungkin dulu dia kaya, sekarang dia jadi miskin, jatuh miskin, tapi tetap ikut Tuhan. Mau setia ikut Tuhan. Lalu anaknya juga tetap punya, ketika anaknya hidup, seumur hidupnya tetap setia ikut Tuhan. Dia mengikuti orang tuanya, mendapatkan warisan itu. Itu orang tua hebat yang mau kita pikirkan malam hari ini. Bapak Ibu, kita akan fokus soal bagaimana menjadi orang tua yang hebat, ya. Bagaimana menjadi orang tua yang bisa memberikan pengaruh yang maksimal. Bagaimana jadi orang tua yang memberi pengaruh kepada anak melebihi medsos hari ini. Bagaimana jadi orang tua yang memberi pengaruh kepada anak melebihi teknologi masyarakat hari ini. Bapak Ibu, kita hanya akan bahas dua generasi ini, ya, generasi Z dan generasi Alpha. Karena kayaknya sepertinya kita sekarang berhadapan dan mendidik ke depan adalah dua generasi ini, yaitu anak-anak yang mulai lahir dari tahun 95 sampai ke depan. Jadi kita tidak akan bahas generasi sebelumnya. Bagaimana mungkin sekarang kita jadi orang tua yang sudah 60 tahun, 70 tahun, lalu kemudian kita membahas anak kita yang 40 tahun. Kita tidak bahas di area itu.
Tapi kita mau bahas kondisi anak-anak sekarang. Bagaimana kita harus menghadapi atau kita mengajar mendidik mereka. Bapak Ibu, saya ingin mulai dengan sebuah firman Tuhan yang berkata adalah, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka ketika kita mendidik dia di masa mudanya, di masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Jadi harus dimulai dengan sebuah komitmen, saya mau mendidik anak saya di masa mudanya. Di dalam dunia pendidikan Bapak Ibu, masa muda yang dimaksud yang paling baik itu adalah dari mulai dia 0 tahun sampai dia lulus SD. Itu paling baik. Ya, setelah SMP, SMA itu sudah banyak dipengaruhi oleh orang lain dan daya serapnya sudah mulai berkurang. Tetapi yang paling baik adalah masa itu. Nah, prinsip apa yang harus kita pegang hari ini ketika berbicara soal saya mau jadi orang tua yang memberi pengaruh kepada anak? Prinsip apa yang harus saya pegang? Atau apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya kerjakan supaya saya menjadi orang tua yang memberi pengaruh kepada anak saya? Yang pertama, mari jadi orang tua yang berkarakter ilahi. Maaf kalau saya pakai kalimat bahasa Inggris itu kalimat yang bagus karena membandingkan. Artinya, ketika kita jadi orang tua, jangan hanya jadi orang tua yang baik. Kalau bahasa Inggris berkata, not only good parents, but a godly parents. Jadilah orang tua yang berkarakter ilahi. Bukan hanya orang tua baik. Bukan hanya kita bersikap baik, tapi bersikap orang yang punya karakter ilahi. Ketika kita tidak berbuat jahat sama orang lain, itu baik. Tapi yang berkarakter ilahi adalah ketika saya tidak berbuat jahat kepada orang lain, supaya apa? Supaya saya tidak dijahatin orang. Nah, itu adalah good parents. Itu bersikap baik. Tapi bersikap berkarakter ilahi artinya adalah saya tidak melakukan kejahatan kepada orang lain karena saya mengerti itu tidak baik. Jadi saya tidak mengharapkan dia tidak membalas atau berbuat yang sebaliknya kepada saya. Jadi hari ini kita menjadi pribadi yang berkarakter ilahi. Ya, itu menjadi dasar kita yang pertama. Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat kondisi kita hari ini, pertanyaannya adalah mengapa kita tidak cukup hanya jadi orang tua yang baik, tapi harus jadi orang tua yang punya karakter Allah di dalam diri kita. Jawabannya adalah kita melihat kondisi hari ini, Bapak Ibu. Fakta saat ini, kondisi dunia hari ini, kita hidup tengah-tengah dunia. Kalau kita hanya jadi orang tua yang baik, itu tidak akan menolong anak kita hidup baik. Mari kita lihat fakta hari ini. Ya, saya cerita fakta yang mungkin sebagian besar ini hal-hal terjadi di sekolah. Hal-hal terjadi pada anak-anak generasi ini dan kita bisa pikirkan apa yang terjadi sekeliling kita. Apa fakta saat ini? Mengapa kita perlu menjadi orang tua yang berkarakter ilahi, punya karakter Allah, karakter Kristen kalau kita terjemahkan yang kuat. Bapak Ibu, ada bahaya mengancam anak-anak di dalam dua generasi ini. Bahaya-bahaya itu di depan mata kita, di sekeliling kita. Kalau kita melihat bahaya apa yang paling besar, yaitu bahaya pengaruh lingkungan, pengaruh moral, pengaruh kerohanian yang membuat anak kita bisa menjadi semakin hari semakin tidak baik. Saya kasih beberapa contoh Bapak Ibu, bahwa dunia ini ada sekeliling anak kita yang mempengaruhi kita setiap hari. Bapak Ibu sadar tidak sadar, terima tidak terima, ini kondisi mereka yang mereka jalani. Ya, kita ambil contoh soal LGBT ini Bapak Ibu. Ya, saya percaya banyak di antara kita tahu LGBT ini. Bapak Ibu pernah mendengar tidak? Di Jakarta ini ada sekolah yang sudah punya 3 jenis toilet. Pernah dengar? Ada toilet laki-laki, ada toilet perempuan. Satu lagi toilet apa? Yang tidak punya identitas. Jadi di situ kalau saya merasa laki-laki tapi saya perempuan, saya boleh masuk. Saya laki-laki nih, tapi saya merasa perempuan, saya boleh masuk. Kalau saya perempuan, saya merasa saya ini kayak laki-laki, saya boleh masuk.
Itu ada beberapa sekolah Bapak Ibu. Sebelum akhirnya diviralkan orang lain tertipkan pemerintah. Tapi artinya apa? Artinya ini kondisi saat ini. Ya Bapak Ibu ya. Nah ini menyangkut kepada isu-isu seperti ini Bapak Ibu. Jadi anak kita hari ini hidup di dalam semua situasi seperti ini. Terutama dalam konteks film. Bapak Ibu, saya tidak menyebarkan hoax atau isu gitu ya. Tetapi Bapak Ibu, ini menjadi satu catatan kita yang sangat menyedihkan. Saya juga sudah mencoba melihat dokumen yang ditandatangani oleh Paus tentang hal ini. Bapak Ibu, 19 Desember yang lalu, Paus Fransiskus mengizinkan gereja Katolik memberkati LGBT. Paus sudah mengizinkan gereja Katolik boleh memberkati orang yang suka menikah sesama jenis. Walaupun ada kondisinya, ada kondisi 1, 2, 3. Tapi pertanyaan saya adalah, siapa yang mampu menjaga kondisi itu? Apakah selain tanda tangan sah secara hukum, karena Vatikan adalah sebuah negara kan gitu ya. Setelah hukum berlaku seluruh dunia, siapa yang sanggup menjaga sesuai kondisi-kondisi itu? Padahal dulu Katolik sangat menentang. Bahkan Katolik kalau saudara yang punya saudara Katolik tahu, kalau udah menikah, mau cerai itu susahnya setengah mati. Betul nggak? Sangat susah. Tapi hari ini kita melihat kondisi dunia berubah Bapak Ibu. Nah, kita melihat contoh yang lain Bapak Ibu. Kenapa LGBT menjadi satu isu yang sangat besar hari ini buat anak-anak kita? Bapak Ibu lihat terus adalah kondisi dunia, peta dunia. Yang ada pernikahan sejenis yang sah dan legal, itu adalah gambar warna biru. Artinya Bapak Ibu hampir mendominasi seluruh setengah dunia ini hari ini. Ya, ada pernikahan sejenis yang abu-abu gitu, tapi tidak resmi, tapi tidak masalah, boleh, tapi nggak resmi. Ya, ada yang penjara, ada yang hukuman mati. Yang penjara dan hukuman mati tinggal sedikit Bapak Ibu. Tapi kenapa mereka bisa berkembang begitu besar termasuk di Indonesia? Bapak Ibu, bagaimana bahaya ini masuk ke anak-anak? Pertama adalah melalui film. Bapak Ibu, film ini tidak jadi tayang di Indonesia. Film ini harusnya tayang di Indonesia tapi tidak jadi karena tidak lolos sensor karena ada kisah tentang lesbian. Tapi bukan cuma film ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melihat semua film itu sama. Semua film. Mau film Marvel hari ini, ya. Mau film Disney hari ini, semuanya sama. Mau di Netflix, Bapak Ibu kalau nonton film perhatikan deh. Ya semuanya sama. Kisahnya pasti ada. Ini adalah film BMX Bapak Ibu yang di Netflix. Contoh-contoh kecil Bapak Ibu, dan sekian banyak yang kita lihat. Karena ketika anak saya nonton, saya masih punya anak yang satu yang SD. Ketika dia nonton, saya selalu ikut dan selalu saya lihat pasti ada. Semua film, hampir semua film. Bapak Ibu ini cerita misalnya, boleh ada suara? Ini satu adegan di mana yang kribo ini mengajak yang ini untuk pacaran, dating. I think it would be fun if me and you went to a place or perhaps a thing together. Are you asking me on a date? Your pulse and heartbeat have quickened. No, yes. Yes. Contoh yang lain Sounds Bapak Ibu fun. ya. Your pituitary gland is secreting hormones. Okay. Bapak Ibu, film-film tentang hal-hal begini itu kalau dulu kita hanya dengar film-film barat. Tapi coba Bapak Ibu hadir kalau Bapak Ibu langganan beberapa TV, ya langganan beberapa TV yang siarannya online dan sebagainya. Semua kisah itu ada di semua negara. Ya, di Jepang ceritanya banyak. Hong Kong, Taiwan, Korea. Kita tidak bicara Barat sekarang, kita bicara Asia. Ini sudah sangat banyak di Asia. Bapak Ibu dan pendukung LGBT adalah semua merek-merek ini. Jadi kalau kita tidak mau pakai merek ini bisa bilang, Bapak Ibu semuanya merek-merek besar.
yang memberi dana yang begitu besar kepada kelompok ini. Dan Bapak Ibu, LGBT ini adalah satu organisasi yang sangat-sangat rapi. Salah satu contohnya adalah mereka setiap tahun mereka punya namanya parade, kan? Ada tahunan, ada acara tahunan. Beberapa tahun yang lalu, saya lupa 2016-17 mereka mengadakan di Israel. Bayangkan dulu Yesus disalibkan karena dianggap mengajarkan yang sesat. Tapi tahun ini Yerusalem membolehkan acara lesbian gay. Ini di Bangkok. Apa yang mau saya tampilkan kepada Bapak Ibu adalah Bapak Ibu coba lihat, itu adalah programnya mereka. Ya, hari Minggu semua kelihatan ya dari belakang. Hari Minggu acaranya apa? Hari Jumat tanggal sekian acaranya apa? Ini semua disusun begitu baik, dan mereka membentuk panitia ini sudah sampai sekian tahun dari sekarang. 2022 mereka memutuskan 2025 akan mengadakan di Taiwan. Bayangkan, Taiwan begitu banyak Kristen, ya, tapi hari ini parade nanti tahun depan itu ada di Taiwan. Dan mereka sudah dapat izin tentunya. Mengerikan. Lalu kita melihat Bapak Ibu contoh yang lain, ini yang 2026 mereka akan mengadakan di tempat di Irlandia ya. Kemudian Bapak Ibu, ini contoh sebuah interview tentang pandangan anak-anak tentang lesbian, orang sesama jenis menikah dan sebagainya. Ini memang sebuah interview di Italia. Tetapi nanti kita cerita Indonesia gitu ya. Mari kita lihat. Ciao, come ti chiami? Francese, Andrea, Cesare, Sara, E quanti anni hai? 10, 7, 8, 7, 6, 5, oggi è il mio compleanno. Ti sei mai innamorato? Sì. Sì, nel pallone. Io ho una ragazza che si chiama Matteo, che lo amo. Una mia amica che stava alla festa, un altro mio amico. Io ho una fidanzata. Mi è piaciuto il suo carattere perché è bella. Che cos'è l'amore per te? Secondo me l'amore è la cosa più bella della mia vita. Vuol dire due persone che si vogliono bene. L'amore secondo me è un senso di gioia. Si sente le farfalle nella pancia. E due persone che erano lì che poi sono diventate innamorate. Che uno c'è la fidanzata e il basiletto. E due persone che secondo me che si vogliono bene. Secondo te, può esistere l'amore tra un uomo e un altro uomo o una donna e un'altra donna? Non conosco. L'importante è che qualcuno è capace di innamorarsi. Non mi darebbe nessuna stranezza, nessuna antipatia, niente. Mi sembrerebbe anche strano. Guarda, dice che sono malati, però se si amano tanto come dicono, allora sono contenta. Io un attimo sono divinto, tu devi riuscire. Sono liberi di fare quello che vogliono. Non possiamo dire che cosa deve fare e cosa non deve fare. Ma secondo me se dicono che si vogliono bene, non ha importanza che sia maschio o femmina. E quindi basta che ci sia l'amore. Per me sì, 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 beh sì, 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 per me sì, sì. Bapak Ibu, apa yang di video ini sebenarnya sudah hampir mewakili Indonesia hari ini. Paling tidak mewakili Jakarta, Bandung, Surabaya. Ya, saya tidak tahu bagaimana pengalaman Bapak Ibu. Tetapi hal-hal begini adalah hal yang sangat umum di Indonesia, terutama Jakarta, Bali, Surabaya. Bapak Ibu, ini salah satu sesi saya dengan teman-teman di LGBT, ya.
Jadi sekarang ada kelompok di Jakarta, ini adalah kelompok TLC namanya, Transforming Life in Christ gitu ya. Itu adalah kelompok orang-orang yang sudah bertobat dari lesbian, gay, dan sebagainya. Nah, minggu depan saya juga kasih training lagi ke mereka, saya banyak bergaul dengan mereka sekarang. Lalu kami kasih sharing tentang ini kepada orang tua, apa penyebabnya, bagaimana pola asuh orang tua yang baik, dan sebagainya. Beliau ini adalah salah satu, si Honi salah satu ketua dari kelompok ini. Tetapi yang saya mau cerita adalah, Bapak Ibu, kelompok ini, pertama yang saya mau cerita, kelompok ini adalah kelompok orang Kristen. Dan di dalamnya ada anak ketua sinode gereja yang jadi gay. Ya, ada banyak anak hamba Tuhan yang lesbian di dalamnya. Ini bukan jemaat saja, tapi anak hamba Tuhan, anak ketua sinode. Bapak Ibu, mereka itu kelompoknya kurang lebih sekarang berjumlah 89 orang. Tapi 89 terlalu kecil dibanding dengan total jumlah LGBT di Indonesia. Secara Kemenkes berkata orang LGBT itu cuma 1 juta orang, data Kementerian Kesehatan. Tetapi data dari kita orang-orang terlibat dengan hal-hal begini, itu total orang Indonesia itu kurang lebih 7 juta orang yang sudah menjadi terlibat lesbian, gay, dan sebagainya. Dan ini mulai dari anak-anak SMP. Saya pegang sekolah internasional, ya, bergaul di sekolah internasional di Jakarta ini, Surabaya dan sebagainya. Anak-anak lesbian itu, anak-anak gay mulai dari anak SMP. Lalu saya berpikir, oh cuma anak sekolah internasional saja yang punya pola ini. Lalu anak saya yang paling besar, saya pindahkan sebuah sekolah Kristen nasional. Dan dia juga ketemu beberapa temannya seperti itu. Jadi ini bukan masalah soal sekolah internasional, sekolah nasional Bapak Ibu. Tapi masalah soal anak kita dipengaruhi oleh hal-hal ini hari ini di sekeliling mereka, yang mereka lihat, yang mereka tonton. Bapak Ibu, di luar daripada soal penyimpangan ketertarikan sesama jenis itu, kita juga melihat ini contoh-contoh. Bukan cuma sekolah Kristen, tapi juga sekolah-sekolah, termasuk sekolah negeri dan sebagainya. Mari kita lihat. Bapak Ibu, ini adalah sebuah sekolah Kristen, ya, di sebuah tempat. Saya blurkan fotonya anak-anaknya, kan nggak enak lah ya. Tapi Bapak Ibu lihat, ini anak SD. Coba dengar omongannya. Ya, saya sih pikir ini nggak lucu ya. Ya, Pak. Ada yang lebih parah lagi Bapak Ibu. Ya, mari kita lihat ya. Iya,
mempengaruhi anak kita setiap hari, Bapak Ibu. Kita mau jaga bagaimana hari ini. Kita tidak bisa menjaga anak kita 24 jam. Kita tidak bisa memblok dia tidak bertemu dengan teman dia. Kita tidak bisa mengambil handphone hari ini. Siapa yang sanggup mengambil handphone anak? Bapak Ibu, kondisi yang lain. Beberapa waktu yang lalu saya dikirimkan sebuah video ya oleh di dalam grup RW saya, tempat saya tinggal. Ketika dikirim lalu teksnya begini, anak siapa ini? Tolong kasih tahu orang tuanya dong, gitu kan. Waktu saya buka video itu, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ada seorang anak perempuan duduk di pinggir jalan, masih dengan seragam sekolahnya, ada merek sekolahnya kelihatan. Apa yang dia lakukan anak perempuan ini? Dia mengambil karton, lalu dia duduk di situ, mulai dia menggores tangannya. Satpam yang lewat, deh, jangan begitu deh, tapi nggak boleh deket dia pegang karton. Dia gores tangannya, dia gores itu darah muncul sampai bajunya, sampai roknya, tidak ada yang berani menolong. Dan dia teriak-teriak marah-marah, orang yang lewat dia rekam dan sebagainya. Bapak Ibu, kasus begini ini bukan kasus yang pertama bagi anak-anak yang menggores tangan. Kalau kita melihat hal-hal berikutnya mungkin Bapak Ibu, ini saya bicara data malam hari ini. Kita melihat data berikutnya soal orang bunuh diri. Ini bisa nggak ya? Bentar ya. Oke, thank you. Bapak Ibu, ini adalah kasus bunuh diri tahun 2022. Kematian bunuh diri yang dilaporkan 670 kasus, tetapi orang yang coba bunuh diri 2.700 kasus. 2 bulan yang lalu, saya dalam sebulan mendapat kabar 3 anak remaja usia 15, 18 dan 20 tahun itu bunuh diri. 3 anak remaja ini saya kenal, 3 anak remaja ini keluarga Kristen. Bapak Ibu, 3 anak remaja ini bukanlah anak yang gagal di sekolah, tapi mereka diterima di universitas ternama di dunia. Ketika mereka ada liburan pulang ke sini, bunuh diri di rumah. Ya, 3 anak remaja ini adalah juara olimpiade, salah satunya sebagainya. Artinya anak-anak berprestasi, tapi mereka mengakhiri hidup mereka demikian. Lalu kemudian ini adalah kasus percobaan bunuh diri. Yang coba bunuh diri ini semua orang-orang muda, Bapak Ibu. Kita cerita orang muda ini. Yang coba bunuh diri 6.000 kasus, tapi yang tidak dilaporkan, artinya polisi tidak tahu. Yang dilaporkan polisi tahu. Orang tua nggak malu. Tidak dilaporkan, ada orang tua malu, tidak berani melaporkan. Bapak Ibu lihat dalam setahun 24.000 kasus. Ini satu jumlah yang sangat besar. Bapak Ibu, dengan kondisi situasi saat ini, LGBT dan sebagainya, masalah anak muda, saya sampai bilang sama teman saya di kantor, ya, ada kepala sekolah. Saya bilang, lu punya anak cewek kan? Gue punya anak cowok, kita jodohin yuk. Iya, saya berpikir sekarang ya, cara orang tua dulu lebih baik ya, jodohin aja ya. Kan kita kenal mak bapaknya, kenal anaknya kan. Kalau anak kita dapat tempat lain, Bapak Ibu. Sekian saja ya. Bapak Ibu, masalah terbesar anak saat ini menurut survei ini, data ini adalah masalah keluarga. Jadi keluarga menjadi masalah paling besar terjadi persoalan masalah bagi anak-anak muda hari ini. Sebab itu Bapak Ibu, ketika kita melihat data ini, hanya data kecil, sebagian kecil Bapak Ibu datanya. Ya, belum data soal akibat perceraian, belum data soal yang lain, ya narkoba dan sebagainya. Terlalu banyak data yang kita punya. Membuat saya sendiri berpikir, wah mengerikan dunia ini sekarang. Ini adalah satu bukti betapa anak kita, generasi ini, adalah generasi yang sedang terancam. Dan segala bahaya itu sekarang ada di sekeliling mereka, mendatangi mereka. Dan kita tidak mampu menolaknya. Tapi mungkin ada satu hal yang kita bisa kerjakan bersama, yaitu kita menjadi orang tua yang berusaha mempengaruhi mereka dengan menjadi pribadi yang
berkarakter ilahi, Bapak Ibu. Kenapa berkarakter ilahi? Kenapa karakter ilahi itu begitu penting? Kenapa orang tua yang setia ke gereja, orang tua yang setia mendoakan anak, orang tua yang setia menunjukkan sifat Kristen, pengajaran Kristen seperti Kristus yang Kristus mau, itu begitu penting. Kenapa? Karena orang tua menurut survei adalah kelompok atau sebagian yang paling mampu mempengaruhi anak. Bapak Ibu kalau tahu Bilangan ini adalah sebuah perusahaan Bilangan itu di Jakarta ini. Ya, Bapak Ibu kalau tahu Pak Handi Irawan, dia yang selalu melakukan survei. Ya, Pak Handi Irawan sekarang adalah ketua daripada MPK Kristen kalau saya tidak salah. Bapak Ibu apa hasil survei mereka? Survei kepada orang Kristen di Indonesia ini. Mari kita lihat survei ini untuk usia anak 15 sampai 18 tahun. Ya, hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Generasi sekarang, ya, mereka bisa ikut Yesus. Anak-anak menurut survei ini, anak-anak bisa kenal Yesus, anak-anak bisa menjadi anak yang baik, berkarakter baik itu 73% itu karena orang tuanya. Jadi survei ini berkata seorang anak muda bisa percaya Yesus, seorang anak muda bisa jadi anak muda yang baik, seorang anak muda bisa punya karakter dan sebagainya, semangat itu karena orang tua. Data berkata begitu. Kalau kita lihat Bapak Ibu, pendeta itu paling tinggi pengaruhnya hanya 12% bagi anak kita. Jadi pembina di gereja menurut survei ini hanya 12% pengaruhnya. Kemudian kita melihat ya guru agama itu hanya 1%. Jadi guru agama di sekolah itu hanya 1% pengaruhnya. Tidak bisa diharap. Bukan tidak mau, tapi memang tidak bisa berpengaruh banyak Bapak Ibu. Kemudian kita melihat yang lain, teman dan sebagainya, orang tua itu yang paling tinggi. Ya. Ini adalah yang paling berjasa menuntun anak menerima Yesus, ya. Kalau kita melihat sana pendeta juga sekitar 10%. Kecil. Kenapa kecil? Karena yang berhubungan langsung dengan anak, yang mempengaruhi, yang melihat, yang tertanam dalam hati mereka, itu adalah orang tua. Jadi Bapak Ibu, survei ini mengatakan bahwa orang tua lah pengaruh paling besar. Kalau anak itu baik atau tidak baik, anak itu hidupnya benar atau tidak benar, anak itu bisa bunuh diri atau tidak bunuh diri tergantung keluarganya, orang tuanya. Sebab itulah saya ingin berkata, kalau ingin punya anak yang hebat artinya hidupnya baik, yang menjadi berkat, bisa kerja dengan baik, punya pernikahan yang baik, maka harus mulai dari orang tua itu berkarakter ilahi. Karakter ilahi itu artinya apa Bapak Ibu? Karakter ilahi itu artinya orang tua itu menjadi penurut Allah. Kalau saya ingin mengutip Efesus 5, seorang Kristen yang baik, karakter Kristen yang baik, yang berkarakter ilahi adalah Kristen itu menjadi seorang yang mengikuti Allah. Apa yang Allah perintahkan, saya ikuti. Apa yang Allah mau, saya ikuti. Apa yang firman katakan, saya ikuti. Itu menurut Allah. Seorang berkarakter ilahi adalah orang yang selalu hidup di dalam kasih. Sebagaimana Kristus mengasihi, sebagaimana Yesus mengasihi, demikian saya mempraktikkan kasih kepada anak saya. Anak saya merasakan kasih itu. Merasakan benar papa saya mengasihi saya. Papa saya mengasihi saya bukan karena saya pintar. Papa saya mengasihi saya bukan karena saya hebat. Bukan. Jadi papa saya mengasihi saya apa adanya. Sekalipun saya gagal, rapot saya jelek, tetap dia mengasihi saya. Kasih yang tanpa syarat. Seorang berkarakter ilahi adalah orang yang hidup di dalam terang, menjadi anak-anak terang. Hidupnya tidak munafik. Orang tua yang berkarakter ilahi adalah orang tua yang selalu hidup di dalam terang. Memberi contoh yang baik, tidak berkata-kata kotor, tidak pernah berzina atau berselingkuh, tidak pernah terlibat korupsi. Tentu anak lihat. Kalau kita sebagai orang tua katakan tidak berzina, perselingkuhan, bagaimana mengharapkan anak itu jadi baik? Tidak mungkin Bapak Ibu.
Seorang yang berkarakter ilahi adalah orang yang hidupnya berusaha berkenan kepada Tuhan. Berusaha berkenan kepada Tuhan. Seorang yang berkarakter ilahi adalah orang yang hidupnya mengerti kehendak Tuhan. Hidupnya bersandar kepada Tuhan. Mau buka usaha dia berdoa dulu. Tuhan, benarkah Engkau ingin saya buka usaha? Anak melihat. Itu mempengaruhi mereka. Seorang berkarakter ilahi adalah orang yang hidupnya penuh dengan roh Allah. Artinya orang itu selalu dipenuhi oleh Allah, dipenuhi oleh segala sesuatu hal-hal yang sifatnya di dalam Tuhan dan rohani. Orang yang berkarakter ilahi adalah orang yang selalu mengucap syukur. Ini bicara soal perkataan kita. Ketika menghadapi situasi yang sulit, apa yang keluar? Memumpatkah? Marah-marahkah? Menyalahkan orang lainkah? Atau kita berkata, nah, Papa memang sulit, tapi Papa percaya pada rencana Tuhan. Itu orang ucap syukur. Anak melihat. Seorang yang berkarakter ilahi adalah orang hidupnya takut akan Tuhan. Bapak Ibu, segala kondisi yang seperti inilah yang bisa memberi pengaruh kepada anak kita. Anak kita akan membanding melihat, oh dunia begini, papa saya, mama saya begini. Oh ketika punya persoalan orang lain bunuh diri, tapi ketika papa saya punya persoalan, papa saya mengandalkan Tuhan dan benar loh ada jalan keluar dari Tuhan loh. Sesuai iman papa saya, di situ dia belajar mempengaruhinya. Maka karakter ilahi itu bicara saya hidup dengan status karakter Tuhan, mengikuti Tuhan dan menjadi orang yang hidupnya mau menuruti, mengikuti Tuhan. Dalam mengajar saya mengikuti Tuhan, mengajar anak, mendidik anak, di dalam saya bekerja saya mengikuti Tuhan. Semua ini akan dilihat oleh anak dan inilah yang bisa mempengaruhi mereka. Maka kalau orang tuanya bisa bersikap begini, bisa menolong anak untuk belajar menjadi orang yang baik. Bapak Ibu yang terkasih, karakter ilahi itu saya ingin rangkumkan dengan simpel adalah di dalam buah roh. Adakah hari ini kita hidup bersikap berkata-kata dengan anak kita menunjukkan buah roh ini? Adakah waktu kita berhubungan sama orang lain, berelasi dengan orang lain, kita hidup dengan buah roh? Orang yang punya buah roh adalah orang yang berkarakter ilahi. Adakah kita mengasihi? Adakah kita tetap menjadi orang pembawa damai? Adakah kita menjadi orang yang baik? Menjadi suami yang setia? Menjadi papa yang lembut? Menjadi orang yang bisa menguasai diri waktu kita di tengah jalan, disalip orang, mobil kita dan sebagainya? Adakah kita menjaga mulut kita? Bapak Ibu, orang tua yang berkarakter ilahi itu adalah orang tua yang selalu saya bergerak menempatkan Tuhan, Yesus menjadi awal dari semua segala sesuatu. Dia mau buka usaha, dia tanya Yesus, berdoa, bergumul. Dalam perjalanan itu dia bertanya Yesus, bergumul bersama, berjalan bersama Tuhan. Dan selalu mencari yang paling baik kehendak Tuhan. Nah Bapak Ibu, orang tua yang berkarakter ilahi ini akan membuat anak itu melihat. Ketika dia sudah melihat, tertanam dalam pikirannya, tertanam dalam hatinya, dan dia belajar melakukan yang sama, itulah akan menghasilkan dia jadi pribadi yang dipengaruhi oleh kita. Yang kedua, bagaimana kita menjadi orang tua yang bisa memberi pengaruh? Jadilah orang tua yang punya teladan, Bapak Ibu. Tadi kita bicara karakter kita dari dalam diri kita. Yang kedua, kita mau fokus adalah apa yang saya keluarkan hari ini. Kita jadi teladan. Teladan dalam perkataan, teladan dalam perbuatan, teladan di dalam segala sesuatu. Jadi ingatlah, setiap hari saya bangun tidur, saya berdiri depan anak saya, berbicara sama keluarga saya harus berusaha menjadi teladan. Ketika saya bicara dengan istri saya, ketika saya bersikap, saya punya teladan. Teladan dalam hal soal jasmani, teladan dalam soal hal rohani. Semua sisi ini kita harus punya Bapak Ibu. Dalam sosial, bersosialisasi dengan orang. Teladan di dalam moralitas kita. Ketika kita berkata, nah kamu harus berkata baik kepada orang, kita juga sama ada teladan yang anak bisa melihat. Ya bahasa Indonesia berkata buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau kita lihat seorang anak, kita bisa tahu kira-kira keluarganya kayak apa, orang tuanya kayak apa. Karena dia mengikuti teladan itu. Bapak Ibu yang terkasih,
Mari bertanya hari ini, ketika kita hidup, kalau kita boleh bercermin begitu ya, semoga kelihatan dari belakang ya. Waktu kita bercermin, teladan yang paling baik adalah teladan Kristus. Waktu Kristus disalibkan, dia tidak mengumpat, tapi dia tetap berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, mengasihi. Waktu Yesus sudah melayani, tapi orang tidak tahu berterima kasih, tetap dia mengasihi. Adakah kita punya teladan dalam pernikahan kita, Bapak Ibu? Adakah kita punya teladan di dalam perbuatan kita, perkataan kita, teladan iman kita yang anak bisa lihat? Kalau ditanya hari ini, adakah kita menjadi teladan? Itu menjadi satu poin penting bagi kita. Berapa teladan kita? Kalau 1 sampai 10 gitu ya, 10 sudah baik, tinggi. Kira-kira kita di hadapan anak kita, hari teladan kita berapa Bapak Ibu? Mungkin boleh pulang kira-kira tanya anak-anak kalian ya. Nah, menurut kamu papa ini seperti apa? Boleh tanya. Bapak Ibu terkasih, mari kita lihat kalimat ini. Anak-anak kita tidak mungkin dapat belajar dari dunia dan masyarakat yang semakin buruk. Mereka tidak mungkin bisa belajar dunia yang semakin buruk untuk jadi anak yang baik dan benar. Mereka hanya bisa belajar baik dan benar bila ada yang kasih contoh, kasih teladan. Dan itu harusnya orang tua. Kita. Baru mereka bisa jadi baik dan benar. Pertanyaan saya, karena menurut Bapak Ibu dunia ini semakin baik, semakin jelek. Anak-anak sekarang semakin sopan atau semakin tidak sopan? Ya, semakin tidak sopan ya. Ya toh? Anak tetangga, anak kita sendiri gitu ya. Bapak Ibu itu kondisi dunia, ya. Bapak Ibu ini satu video berkata bahwa anak belajar dari teladan. Mungkin reminder aja buat kita. Mari kita lihat bahwa tindakan orang tua dilihat oleh anak jadi teladan. 你陪陪吗？其他的事情让我们处理。你陪陪吧，啊。 妈，到了，好，我慢慢来。小心一点。干嘛了？上面怎么可以放在那呢？放在那边比较明显的地方。好了，放了。或者你这旁边，这杯子都是白色的，好像在医院那样。哎，为什么？有点身体不舒服。 这么硬，怎么吃啊？你是要噎死我啊？不能吃这个菜，这个菜是真的。Bapak Ibu perhatikan anak muda di keluarga itu yang memperhatikan apa yang papanya lakukan. It doesn't look good. You have to be prepared for the worst. Does she look towards anything? Well, she's a tough woman. We should get her to the hospital immediately. 爸，奶奶这样对待你了吗？你还为她难过？虽然来这里就是看病的，放在那里等一下。天空变落雨，阿公行日头变旧风。 Kudaku, kudaku, kudaku. Sudah
Yesus. Ya, Bapak Ibu, semoga boleh menolong kita ya. Suatu kali saya ada di Mangga 2, lalu saya parkiran mau keluar gitu kan. Begitu saya mau keluar parkiran, di depan saya ada seorang ibu-ibu cewek nyetir, dia mau parkirnya jadi nggak bisa terus gitu kan. Saya kan jadi otomatis saya turun dari mobil, saya bilang, Cik mau saya bantu nggak gitu kan. Udah saya bantu dia parkirin dan saya masuk ke mobil. Anak saya cuma bilang gini, Pak, thank you ya. Saya belajar sesuatu hari ini untuk menolong orang. Saya menolong wanita itu bukan untuk dilihat oleh anak saya, pikiran saya. Bukan supaya dia memuji saya. Tapi poin saya adalah, rupanya anak itu memperhatikan apapun yang orang tuanya kerjakan. Betul tidak? Saya nggak sadar. Saya tidak bermaksud atau punya program menolong wanita itu. Tapi anak saya langsung melihat, memperhatikan dan berkata, Pak, thank you. Aku belajar sesuatu hari ini. Bapak Ibu, orang tua yang punya teladan baik, maka akan bisa mempengaruhi anak itu menjadi baik untuk mencontoh. Ya, kita lihat berikutnya. Ya, yang ketiga, apa yang harus kita lakukan supaya anak kita menjadi anak yang bisa terpengaruh? Yaitu mari punya waktu mendampingi lah Bapak Ibu. Kita punya kesediaan mendampingi anak kita, mari kita berani berkorban. Berkorban waktu kita, diri kita, harus berani mendampingi. Dengan situasi dunia sekarang yang mempengaruhi anak kita setiap hari, Bapak Ibu kapan anak bisa bertanya, Pak ini benar apa enggak? Pak ini harus bagaimana? Ma ini bagaimana? Ini bagaimana? Mereka hanya bisa bertanya, mereka hanya bisa dekat, hanya bisa mau cerita kalau mereka tahu kita ada buat mereka. So itu contohnya, kalau kita lagi kerja, saya juga belajar ya. Kalau saya lagi kerja, ya, kemudian anak saya datang di rumah, Pak, oh iya Pak, ya udah aku taruh. Saya benar-benar taruh kerjaan saya, ngobrol dengan mereka. Lalu saya lanjut kerja lagi kalau dia udah tidur. Sehingga memang Bapak Ibu harus berkorban. Ya, saya pun belajar begitu. Sehingga hari ini buat saya mendapat manfaatnya apa? Anak saya paling besar tahun ini sudah kuliah. Ya, kemarin bersyukur dapat beasiswa, dia akan kuliah. Nah, kami di keluarga itu tidak ada apapun yang jadi tembok. Anak saya mau cerita apapun, setiap hari dia cerita. Kalau malam nih kayak gini, anak sekarang yang paling besar itu asrama, di asrama. Ya dia kalau pulang dia cerita banyak sekali. Dekat, sehingga saya tahu, oh teman dia ada yang nggak benar, oh teman dia ada yang merokok, oh teman dia ada yang begini, oh teman dia pacaran siapa sama siapa, cerita semua. Anak cowok seorang remaja yang bisa bercerita banyak hal, karena dia mungkin merasa aman. Saya selalu berkata, nah apapun yang kamu lakukan, termasuk kamu salah sekalipun, Papa berusaha tidak akan menghakimi kamu, tapi kita cari solusi, misalnya gitu. Ada keamanan, kenyamanan dia cerita. Tapi itu butuh waktu Bapak Ibu. Mendampingi, dekat dengan, dan itu tidak terjadi ketika kita bisa dekat hari ini. Tidak terjadi hanya dalam waktu sekejap. Tapi dari kecil kita dampingi. Saya punya prinsip Bapak Ibu. Kalau orang undang saya khotbah, kalau hanya retret di Puncak, kalau hanya retret di Bandung, saya selalu berkata begini, kalau misalnya saya ada 3 sesi, kasih saya fullkan 1 hari. Karena pagi, siang, sore, malam saya pasti harus pulang ke rumah. Jadi selama khotbah yang namanya Puncak, Bandung, saya tidak pernah menginap, selalu pulang ke rumah. Saya berkata pada anak saya, nah kalau malam papa belum ada, besok pagi kamu bangun, papa pasti sudah ada. Itu dilakukan puluhan tahun. Anak saya paling besar 18 tahun, berarti 18 tahun saya sudah kerjakan itu. Dan itu membuat dia dekat Bapak Ibu. Sebab itu kalau boleh saya mensupport kita, yuk mari kita punya waktu dampingi anak. Saya juga berusaha belajar Bapak Ibu. Ya, saya belajar karena saya tahu itu penting. Ada banyak orang tua bertanya, kok anak remaja saya tidak dekat dengan saya ya? Kok anak remaja saya berontak ya? Kok anak remaja saya begini? Bapak Ibu, saya bersyukur saya
datang dekat, karena saya tahu itu tidak dibentuk dalam semalam, tapi dalam puluhan tahun seumur hidupnya dia. Mari kita dampingi anak kita Bapak Ibu, contohnya mungkin seperti ini. Bapak Ibu tahu sekarang saya kemarin lihat di mall ada orang tua yang pakai tas tali anaknya. Ya, di mall kita dekat sini. Saya berpikir, mungkin jangan kali ya. Kita gimana sih jalannya kalau ditaliin gitu ya? Lebih enak dipegang tangannya kali orang tua gitu ya. Kalau ditaliin di sini diikat. Ya. Mari kita belajar mengasihi Bapak Ibu ya. Ini yang saya tampilkan, saya lihat sendiri Bapak Ibu ya. Kalau saya cari fotonya contohnya. Bapak Ibu, waktu anak kita misal ambil rapat, apa yang paling penting? Waktu anak kita dapat nilai ulangan 5, sementara temannya nyontek 10, apa yang paling penting bagi kita? Waktu kita ambil rapor, kita lihat nilainya, apa yang paling penting? Satu kali di sekolah, ya ada seorang anak waktu ambil rapor itu berlari, kemudian waktu itu saya masih guru agama. Dia datang cari saya, lalu dia menangis, anak cowok remaja, dia peluk saya. Dia nangis. Setelah dia menangis, ya saya tanya kenapa nak? Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Waktu mamanya ngantri ambil rapot di dalam kelas, ada dia sama mamanya, lalu ada teman-temannya, ada teman mamanya, lalu sampai di pertama kelas. Waktu ambil rapot, mamanya lihat nilainya jelek. Mamanya berkata, kamu ini apa sih? Mama lebih baik pelihara anjing daripada pelihara kamu kalau nilai begini. Itu kejadian Bapak Ibu. Kejadian. Sekolah saya pernah diomel orang tua, mau dituntut orang tua karena terlalu banyak campur urusan anaknya katanya. Kenapa saya campur Bapak Ibu? Ada anak saya, dan dulu saya ngajar di mana anak saya itu tidak berani pulang ke sekolah. Dari sekolah tidak berani pulang. Jadi dia kakak beradik, adik kokonya kelas 6, adiknya kelas 4. Satu hari tidak berani pulang ke rumah. Lalu tinggal di sekolah, tidak mau pulang. Lalu saya paling ditanya koko, kenapa? Katanya, kenapa kamu nggak mau pulang? Sebagainya. Lalu dia cerita, Pak Peter kalau pulang dia akan disuruh mama tidur di toilet. Karena nilainya 8. Mama minta nilainya 10. Saya masa sih gitu, masa mama begitu sih gitu kan. Tapi anak ini Bapak Ibu mengalami apa? Betul anak ini pulang ke rumahnya disuruh tidur di toilet gara-gara nilainya 8. Dari malam sampai pagi tidur di toilet. Mama itu sanggup melakukan itu karena ini mama, ya Bapak Ibu, mama ini pernah menancapkan pensil ke tangan anaknya. Ketika belajar dan nilai anaknya jelek, tusuk pakai pensil. Ketika mamanya lagi goreng, lalu anak menanya, mama begini nilai saya jelek, dia pakai gorengan itu, kepala anak. Ya kita panggil loh orang tua, Bu, jangan gitu gini-gini. Orang tuanya marah sama kita. Itu urusan saya gitu, orang tua mendidik anak dan sebagainya. Terserah saya tuh. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya sering kali berpikir anak-anak seperti ini mau tumbuh seperti apa ya. Bapak Ibu, mari kita belajar mengasihi anak kita. Ya, kenapa dia selesai? Tapi udah mau selesai Bapak Ibu, ya saya juga lihat jam ya. Ya, Bapak Ibu, mari kita belajar mendampingi anak-anak kita, kasih waktu lebih banyak. Saya sharing lagi ya, saya banyak juga sekarang di tempat saya, sekolah saya itu banyak anak orang kaya. Banyak. Ya, uang sekolah kita kan lumayan ya, banyak orang kaya. Tapi saya berpikir gini Bapak Ibu, orang tuanya begitu kaya, tapi anaknya kayak tadi ada yang bunuh diri, ada yang sesama jenis, ada yang bercerai suami istri, ya, ada yang anak mau lompat dari lantai 3-4. Saya berpikir apa gunanya kekayaan kalau anak terjadi begini?
Apa gunanya? Mereka lagi berkata, oh kita cari uang buat anak kita. Kita cari papa, oh cari uang buat kamu. Tapi kalau anak sudah sampai bunuh diri, apa gunanya uang yang banyak? Gitu. Kalau ada anak bermasalah, jadi gila dan sebagainya, menggores-gores tangannya, apa gunanya uang yang begitu banyak, Bapak Ibu? Saya tidak berkata tidak mencari uang, kita cari uang. Tanggung jawab kita, tapi kita harus tahu, harus seimbang. Ya, mungkin ini hal-hal kecil Bapak Ibu. Ketika kita hari ini hidup setiap hari, saya ingin mengajak yuk, mari kita hari ini menjadi pribadi yang dekat dengan anak, dampingi anak, mungkin waktu makan ngobrol lah. Ya, ngobrol dengan anak kita. Mulai dari kita. Ya toh, mulai dari dia kalau masih kecil kita ajari. Ngobrol. Pergi kemana-mana ngobrol. Jangan cuma biarkan dia handphone, memang dia punya sukanya itu. Tapi ngobrol. Tapi kasih balance, ada waktunya kalau dia mau handphone main game silakan. Dunia sekarang begitu Bapak Ibu, ada balance. Mari kita berikan maksimal perhatian yang maksimal kepada anak kita. Ingatlah selalu setiap anak memerlukan kasih dan teladan. Teknologi tidak mungkin bisa menggantikan kasih itu. Mari kita hari ini hidup menjadi orang tua yang mendampingi anak kita. Ya selalu kita hadir. Saya kutip kalimat orang ini, children need your presence more than your presence. Anak-anak lebih butuh kehadiran kita daripada sebuah hadiah. Jangan menjanjikan hadiah kalau anak kita berbuat baik. Memang sudah seharusnya dia belajar berbuat baik. Jangan menjanjikan hadiah kepada dia. Nah, kalau kamu naik kelas, juara kelas, papa bawa kamu ke Disneyland. Gak usah. Karena memang sudah seharusnya dia baik itu. Kita kasih tahu kamu harus sadar. Kamu dapat nilai bagus, baik itu untuk masa depanmu. Kamu harus belajar bertanggung jawab untuk masa depanmu. Jadi jangan selalu sodorin hadiah Bapak Ibu itu tidak mendidik. Ya, tidak mendidik. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin saya mau tutup dengan beberapa kalimat ini. Orang tua mari kita perbanyak hadir secara fisik. Hadir secara fisik, ya. Bukan hadir secara maya. Ya, apalagi mungkin kita tidak hadir. Tapi mari kita hadir secara fisik dan kalau boleh saya berkata, jangan selalu menjanjikan hadiah kepada anak. Jangan itu menjadi support dia untuk mendapatkan sesuatu. Nanti saya akan dapat ini kalau saya begini, ini begini, saya akan. Itu tanggung jawabnya untuk punya nilai bagus, tanggung jawabnya untuk mengasihi, tanggung jawabnya bersikap sopan dan sebagainya. Tanggung jawab belajar, tanggung jawab. Hadirlah sebanyak mungkin secara fisik, ya. Bapak Ibu, ini 3 hal yang mau kita lihat adalah mari. Kalau kita ingin anak kita menjadi anak yang hebat, anak yang baiklah, benar, punya pernikahan yang benar, bekerja jadi karyawan yang benar, dan hidup jadi berkat, mulailah dari diri kita. Jadi orang tua yang punya karakter ilahi, orang tua yang punya teladan, dan orang tua yang mendampingi dia, menolong anak itu. Semoga ini boleh menolong kita. Saya stop di sini, saya lejam, ya. Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan, kita sharing sebagai orang tua, ya. Mungkin Anda jadi orang tua lebih lama dari saya, kita sharing, ya. Oke, terima kasih. Bosu silakan Bosu. Pak Peter, sama para materinya. Baik, kita masuk sesi tanya jawab, ya. Nanti kita akan selesai jam 9. Pukul 20.43 kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ada lagi Bapak, Pak Denny, ada yang lain mau nanya? Ada ya, Pak. Satu-satu ya Pak ya, jangan berebut aja, berantem Pak. Halo. Shalom Pak. Tanya, tadi kan bicara tentang orang tua, anak, ya kan? Semua itu tidak punya orang tua, ya kan? Jadi orang tua itu jahat sama anaknya, mau jadi apa gitu. Menurut saya sih, saya berpikir itu tidak seperti itu. Karena ada 3 cerita ya, dari saya dulu deh ya. Saya punya anak. Punya anak, terus ini ceritanya udah lama dulu. Mama istri saya punya mama tinggal sama saya. Malah kebalikannya, saya istri saya orang tua itu kadang suka baik, tapi anak saya enggak. Kenapa sih pokoknya tinggal di sini sih punya?
Tukang ngompol, tukang apa, ribet. Udah jangan aja, jangan di sini. Jangan begitu, gini. Malah kebalikannya Pak. Nah, kebalikannya. Tapi tetap yang suka kenapa? Karena pokoknya suka ngompol sembarangan. Udah 80 lebih lah gitu. Tuh, kan. Suka apa gitu. Jadi dia anak saya nggak suka gitu. Tapi saya nggak nasihatin kebalikannya. Satu, yang kedua, saya punya teman, ya, tinggal di Mangga Besar. Dia waktu itu kesaksian sih. Dia bilang katanya orang tua saya sama sekali nggak bisa diandalkan sama sekali. Nggak bisa diandalkan, karena teladan yang baik nggak ada sama sekali. Oke. Orang Chinese tinggal di Mangga Besar, punya usaha kos-kosan. Tapi yang kos itu orang-orang cewek-cewek yang semua. Bapaknya suka main judi, suka main tangan. Tapi anaknya luar biasa. Gereja itu, wah pokoknya dia luar biasa deh. Baca Alkitab, segala macam, hidupnya itu luar biasa. Jadi orang tua siapa? Nggak ada kan satu pun. Dia cerita, suka mabuk, suka main tangan, suka selingkuh, ya kan? Jadi bukan karena orang tuanya baik, anaknya jelek, enggak juga. Tapi orang tuanya jahat sama dia, mengapain sama sekali pun, anaknya jadi baiknya luar biasa. Gitu loh. Jadi bukan karena orang tuanya baik, begini enggak. Itu kegarulan juga. Yang ketiga, istri saya punya anak 2, laki dua-duanya. Dan didiknya sama, baik gitu sama anak kan pasti baik dulu kan. Tapi berbeda banget dua-duanya. Yang satu baiknya minta sama mamanya nurut. Yang satu sering nggak pulang, malam-malam, juga malam, marah-marahin. Berbeda banget, padahal kan sama didiknya. Baiknya sama, tapi berbeda cara didiknya. Anaknya berbeda banget. Maksud itu kan sering pulang malam, juga malam, pulang pagi, malu mama cuma datang sama temennya, nurut. Nah akhirnya lama-lama bisa ke pokoknya ini. Sama-sama kuliah, sama-sama lulus gitu. Ya. Nah jadi gimana? Oke, saya jawab satu-satu ya Bapak Ibu. Ya, 3 kasus ini begini Bapak Ibu. Yang pertama kasusnya kita perjelas ya supaya saya nggak salah jawab ya. Yang pertama kasusnya adalah kasus Pak siapa? Pak Denny. Pak Denny sama istri sepakat bahwa mamanya istri tinggal di situ. Betul ya. Kemudian anak bapak yang tidak suka omanya tinggal di situ. Oke. Jadi berkomentar ngapain sih dan sebagainya. Bapak Ibu gini, kita pecah-pecah. Ketika anak kita lahir, anak kita pasti punya karakter. Betul ya? Anak kita pasti punya karakter bawaan. Oke? Jadi karakter bawaan, ada anak yang karakter bawaannya cepat emosi. Yang Tuhan kasih lah. Karakter bawaan ini pasti ada. Itulah sebabnya fungsi orang tua mesti mendidik Pak. Oke? Jadi sebagai orang tua, kita mesti mendidik anak kita, nah tidak boleh begitu. Ketika mendidik itu ada caranya. Cari waktunya dan pelajari karakter anak itu. Jadi saya punya 3 orang anak. Saya pakai 3 cara mendidik anak. Anak saya yang pertama caranya beda. Anak saya yang kedua caranya beda, anak saya yang ketiga caranya berbeda. Saya punya 1.600 anak sekolah sekarang. Dan setiap kali saya berhubungan, setiap kali dengan anak-anak itu, anak-anak remaja, saya selalu pelajari karakter apa, cara apa yang cocok kepada orang ini. Artinya Bapak Ibu, saya cuma ingin bilang gini, kalau kita punya 3 anak, biasanya karakternya berbeda. Jadi kita mesti mempelajari karakter anak kita. Ada karakter bawaan, kalau kita bicara rohani, ada dosa yang melingkupi anak kita itu. Nah, kita sebagai orang tua mesti mengerti pertama bahwa ada dosa nih. Ya, Mazmur 51:7 dilahirkan dalam dosa, pasti ada hal itu mempengaruhi dia. Maka kita mesti pertama, tentu bagi saya sebagai orang tua, adakah kita mendoakan anak kita? Ada kita setia mendoakan anak kita? Kita tahu nih, ini bukan cuma satu manusia, tapi ada dosa yang membelenggu dia. Adakah kita berdoa pada dia? Yang kedua, pelajari sikap dia. Oke, kalau dia punya kalimat itu, nggak apa-apa. Ya, kita ajak ngobrol. Adakah kita punya waktu duduk ngajak ngobrol? Ngobrol sampai dia ngerti itu sampai berbusa, Bapak. Tidak mungkin sekali mengharap ngobrol langsung ngerti. Anak kecil nggak bisa. Yang ketiga, waktu kita ngobrol dengan anak kita, adakah kita perhatikan usianya dia? Ngobrol dengan anak TK, anak SD, anak SMP itu caranya berbeda Bapak Ibu. Pendekatannya berbeda. Jadi memang Pak Denny, ada banyak komponen kita mesti perhatikan.
Jadi yang berpikir, saya ngobrol sekali kok dia nggak mengerti sih. Gini, perhatikan usianya dia, kalimatnya dia, kapan karakternya seperti apa. Ya, jadi itu yang memang harus dikerjakan. Dulu orang tua kita bilang sampai berbusa lah. Gitu ya. Jadi tetap dia bisa diajarin, masih kecil dan sebagainya, sampai timbul kesadaran. Itu mesti pertama. Kasus yang ketiga pada ini cerita itu, kembali lagi Bapak Ibu, kalau kita sebagai orang tua, mari kita pelajari anak kita. Jangan-jangan cara cici itu, saya tidak menghakimi ya, cara cici itu tidak cocok dengan A, tidak cocok dengan B. Apalagi tadi bilang setelah si A begitu nurut, ini sayang kepada ini, tidak sayang kepada ini. Kan tadi Bapak bilang gitu. Ya toh, ada lebih sayang kepada ini, ada kalimat itu. Kelihatannya ya. Nah, ya itu kalau gitu kelihatan pun tidak boleh Bapak Ibu. Bagaimana rasanya? Saya lebih sayang ini, kelihatannya saya lebih sayang ini, enggak sayang ini. Saya pergi kemana beli ini, kan orang bisa menilai, anak bisa menilai dong. Itu akan makin lama membuat dua anak itu makin tidak baik. Hubungan mereka tidak baik, ya kan? Jadi mungkin ya Pak ya, kan saya tidak tinggal di keluarga itu, tapi dengan kasus itu mungkin yang saya cuma ingin bilang pengalaman kita, kembali Bapak Ibu, pelajari karakter anak kita. Ada anak yang kita bisa keras, tapi ada anak tidak bisa diomelin depan orang. Ada anak kita tinggal pendekatan, tinggal pegang-pegang, dia akan nangis dan bertobat. Tapi ada anak perlu digampar dulu Bapak Ibu. Betul nggak? Serius. Ya kan, artinya perlu didisiplin. Jadi kembali karakter orang beda, Tuhan kasih kita anak. Saya selalu berpikir, Tuhan kasih saya anak di keluarga ini adalah anak yang pribadi yang paling tepat di keluarga ini. Tuhan percaya saya mendidik dia untuk mencapai tujuan Tuhan. Maka saya mesti pelajari anak ini seperti apa. Nah, untuk pelajari dia, saya mesti tahu anak saya seperti apa. Untuk tahu anak saya seperti apa, saya mesti punya waktu kepada anak saya dan saya observasi. Kalau kasus ini dia begini, kalau kasus ini begini, oh ini begini, oh kayak gini, oh kayak gini, kayak gini. Gitu. Ya, kalau tadi musuh bilang anak kita mau koreksi, ya anak saya juga koreksi saya. Anak saya mau koreksi saya banyak. Kami di keluarga itu, nah silakan kamu cerita. Dia tidak ada antara, ya dia cerita dengan sopan lah ya. Papa lebih tinggi, betul lebih sopan, tapi dia boleh mengoreksi orang tuanya. Jadi saya mengatakan dia boleh koreksi saya. Ya, kalau saya salah, misalnya saya kalau ngomong, saya kan ngomong, saya orangnya Bapak Ibu, maaf ya. Karena latar belakang itu, lalu yang kedua, saya orang kampung. Kalau ngomong suaranya keras. Nah, kemarin anak saya itu saya bawa, ya Jembatan 5 ya, saya rasa kamu ya. Jembatan 5 lalu saya bilang, nah kita makan di restorannya orang kek. Ketika dia makan, yang masak suaranya gede kan, dia cerita sama temennya, kayak orang berantem. Gak tahu ada orang kek. Anak saya oh aku baru tahu orang kek kalau ngomong begitu, kayak orang berantem di belakang. Padahal bukan berantem, cewek loh. Jadi ini karakter orang masing-masing beda ya, karakter suku ya, orang Batak ngomongnya kenceng ya, orang Jawa ngomongnya halus gitu kan. Pusing kan kalau istri Jawa suaminya Batak gitu kan, pusing. Jadi sekali lagi Bapak Ibu kita pelajari karakter anak kita ya. Kalau Bapak Ibu sudah melihat anak lalu tidak tahu bagaimana untuk harus bersikap, mungkin perlu bantuan orang lain. Misalnya kita gereja punya pendeta, coba bertanya lah pengalamannya atau orang lain yang lebih ngerti kira-kira gimana. Jadi intinya adalah perlakukan anak itu berbeda dalam mendidik ya. Ya jangan dipukul rata. Oh cowok pasti begini, cewek pasti begini, oh anak saya pasti begini. Jangan berasumsi. Semua kita lahir dari pengamatan, ya, dari evaluasi, dari pendekatan, baru bisa punya cara yang tepat. Gitu ya Bapak Ibu ya. Semoga boleh menolong ya Pak. Oke, Pak mau jam 9 gimana Pak? Ya, salam. Ini supaya jangan terlalu tegang ya. Kalau saya nggak mau tegang-tegang dah. Oh iya. Kita nggak tegang, serius sih. Tapi santai. Iya. Ini saya berbicara bahasa tomboy, tom girls, dan kadang-kadang saya sebut telur setengah matang. Oh ya. Ini cerita tadi mengenai anak-anak hamba Tuhan yang juga rusak gitu ya. Saya dulu dari SD, SMP saya punya teman 5 orang. Ini semua orang tuanya semua orang-orang yang hebat juga lah. Kalau saya kan bapak saya kan orang tani gitu ya. Jadi teman-teman saya laki-laki semua ini dulunya kami laki banget waktu kami SD SMP itu ya.
laki banget lah, mau main bola, mau terjun dari jembatan ke sungai gitu, laki banget. Mereka ada yang orang tuanya sebagai guru, ada yang guru agama, bahkan juga ada kalau di HKBP ada perhangir ya, ada tua juga di gereja. Cintua gitu ya. Ya, jadi setelah kami selesai SMP masuk SMA, banyak kami pilihan. Waktu itu saya masuk SMA. Yang 5 teman saya ini masuk SPG. Nah, SPG ya. Setelah tahun berlalu, memang ada tingkatannya juga mungkin ya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kok jadi teman saya ini kok jadi seperti setengah matang ini semua gitu. Begitu loh, ya gitu ya. Apa penyebabnya gitu ya? Enggak laki banget lagi gitu loh. Makanya ada di hati saya, sempat anak saya nanti laki-laki saya nggak mau masukin SPG lah. Berubah saya lihat begitu ya. Dari 5 ini berubah. Memang ada kelas-kelasnya lah, grade-nya gitu ya. Sedangkan dari orang tua ini tadi difokuskan hanya kepada orang tua tadi ya, sampai ada bahasa bahwa buah tidak jauh jatuh dari pohonnya begitu ya, seolah-olah karakter orang tua itu masuk ke karakter anaknya. Tapi pandangan saya juga ada berbeda juga dalam hal ini. Karena apa? Orang-orang tua kami, teman-teman saya ini orang-orang yang hebat lah gitu ya, nggak ada yang setengah-setengah matang begitu gitu ya. Tapi kok anak mereka ini kok jadi berubah? Ada faktor apa? Gitu. Yang satu lagi, ada kakak saya sendiri, cewek. Karena pergaulan dia dengan laki-laki, jadi tomboy Pak. Sedangkan kami nggak ada keturunan tomboy. Sampai saya tingkat ke-15 nggak ada setahu saya kami yang tomboy. Kok ini ada keluar tomboy, begitu ya. Jadi ini tadi faktor disalahkannya tadi orang tua. Bagaimana kita menyikapi tentang hubungan? Terima kasih. Oke, makasih. Gini Pak, saya mungkin menjawab Pak siapa Pak? Sorry Pak. Pak Menurut gini. Bapak Ibu, kembali lagi kita coba topik kita hari ini bicara adalah kalau saya jadi orang tua, apa yang harus saya kerjakan supaya anak saya baik. Tetapi memang betul di dalam variabelnya ada orang tua yang baik, kayak tadi saya bilang teman yang pendeta, ketua sinode, apa nggak baik, gitu ya? Sudah dipercaya semua sama Tuhan kan ya. Tapi anaknya bisa gay, ya kan? Jadi betul prinsipnya begini. Saya cuma bilang kita berusaha jadi baik, ya orang tua yang baik belum tentu anak yang baik, tapi bisa juga baik. Apalagi kalau nggak jadi orang tua yang baik Bapak Ibu, makin hancur lah itu. Kalau kasus saya itu boleh bertobat, boleh percaya, saya pikir itu tidak semua orang alami. Saya kadang bersyukur Tuhan, terima kasih. Sekian banyak teman Bapak Ibu ada yang mati, ya dan sebagainya, tapi nggak dapat anugerah yang saya dapat. Ya, saya nggak tahu maksud Tuhan, tapi yang jelas saya terjadi, tapi tidak semua terjadi. Oke, itu bicara orang tua. Nah, Pak Manurung bicara soal adalah pengaruh lingkungan. Jadi betul, selain kita orang tua, maka sekarang kita bicara Pak Manurung, kita berusaha mempengaruhi. Jadi tadi topik saya adalah mari jadi orang tua yang berusaha mempengaruhi. Pengaruh kita lebih dari masyarakat. Kalau pengaruh kita kalah dari masyarakat, kalah dari medsos, jadilah anak kita seperti medsos itu. Oke. Nah, ini kembali lagi, kalau Pak Manurung misalnya atau teman-teman di sini pengen tahu kenapa sih orang bisa jadi LGBT, kenapa sih bisa jadi terus matang gitu ya. Mungkin boleh ngadain sesi nanti saya sama teman-teman dari LGBT TLC kami datang, ya. Mungkin mereka bisa sharing pengalaman mereka, ya. Kenapa? Apakah karena faktor keturunan? Ini kan banyak teori ini. Apakah karena genetika? Dia lahir sudah melambai gitu ya, atau karena apa? Ya, bosu ya. Jadi kalau memang habis itu coba bicarain, tapi biar kita ngambil pengalaman dari anak-anak ini, mereka yang sudah menjalani hidup sebagai gay, lesbian itu. Ya kita dengar, nanti kita coba bikin bagaimana baiknya, tapi yang jelas betul. Yang kita mau dorong, yang saya mau dorong hari ini dari diri kita dulu jadi orang tua. Jadi orang tua yang baik dan berikan pengaruh yang kuat. Jangan sampai dipengaruhi masyarakat. Tapi kalau pengaruh kita tidak kuat, nah itulah masyarakat mempengaruhi Pak. Medsos mempengaruhi, ya. Jadi mungkin ini kita mesti aware juga hari ini. Ya bisa saja anak kita jadi melambai-lambai, tahu-tahu sebagainya, atau bahkan Bapak Ibu
hari ini sudah terjadi perubahan sedikit aja, terjadi perubahan yang sangat besar. Jangan berpikir mereka yang melambai-lambai itu yang gay dan lesbian, enggak. Banyak sekali sekarang yang gay itu adalah manajer-manajer perusahaan yang badannya bagus ya dan sebagainya, nggak kelihatan Bapak Ibu. Dia kerja prestasinya bagus, jadi udah terjadi perubahan. Tapi orientasi seksual dia dengan cowok. Tapi kerja setiap hari nggak kelihatan. Nggak kelihatan dia melambai-lambai jalannya begini, nggak kelihatan Bapak Ibu. Memang betul-betul bagus, ya. Tapi dia memang sukanya sama laki-laki. Itu sudah banyak perubahan. Nah mungkin itu soal waktu dan mungkin nanti kalau ada sesi kalau yang lain mau bicara itu kita coba gali ya kepada sumbernya langsung anak-anak itu. Ya kalau Bapak Ibu mau, kebetulan minggu depan ini saya ada pembinaan lagi buat mereka. Mungkin nanti saya coba sharingkan dengan mereka aja. Mau nggak kalian kesini misalnya kan ya? Ya gitu ya. Nah saya kira-kira begitu dulu deh Pak. Ya sebentar ya Pak ya. Jadi kita memberi pengaruh yang kuat, kita sekarang harus berusaha. Ya, tidak sempurna, semua berusaha Bapak Ibu. Saya juga tidak sempurna orang tua, saya juga berusaha. Yang jelas saya tidak mau anak saya rusak, tidak mau anak saya kawin cerai. Ya, bukan karena saya hamba Tuhan ya, tapi karena saya tahu kawin cerai itu nggak bagus dan sebagainya. Saya nggak mau anak saya begitu. Jadi saya mendidik anak saya bukan karena saya hamba Tuhan, bukan takut nanti dikatain orang, bukan. Ya, anak saya, istri saya, dimanapun mereka berada, Bapak Ibu, anak saya di sebuah sekolah Kristen sekarang, saya selalu punya prinsip, saya tidak pernah mau orang lain tahu itu anak saya. Jadi di sekolahnya dia, orang lain nggak tahu itu anaknya Pak Peter Lau, walaupun guru-gurunya dia adalah teman-teman di STP saya. Saya selalu berkata, nak, kamu mesti hidup dengan identitasmu. Kamu melakukan yang baik bukan karena bapakmu pendeta, tapi kamu melakukan yang baik karena kamu tahu orang Kristen harus baik. Kamu tidak menyontek di sekolah bukan karena bapakmu pendeta, tapi karena kamu tahu orang Kristen tidak boleh nyontek. Itu sih. Ya Bapak Ibu ya, itu yang saya coba saya belajar juga. Itu ya. Terima kasih ya. Oke, jangan lupa lagi. Kalau ada salah-salah kata atau apa ya. Nah, waktu kita harus akhiri sampai di sini. Cuman ada berita baiknya buat kita semua ya. Bulan depan kita akan ketemu lagi dan membahas ya bagaimana membangun hubungan. Ya, ada orang yang bilang yang penting saya punya waktu berkualitas dengan anak. Ya, yang penting kualitasnya. Apakah benar seperti itu ya? Tidak membangun hubungan, yang penting waktu berkualitas. Atau sebenarnya ada juga waktu yang ini kalau berkuantiti itu apa jadinya? Panjang, banyak ya. Jadi harus punya waktu panjang ya. Tadi sebenarnya sebagian sudah disampaikan oleh Pak Peter ya. Jadi waktu itu membangun hubungan. Bagaimana ya lebih detailnya pas kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Bagaimana membangun sebuah hubungan itu, karena hubungan yang dekat itu tidak terjadi tiba-tiba. Nanti kalau tiba-tiba Bapak Ibu kaget aja ya. Jadi itu butuh waktu, butuh proses. Kita bahas di pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih untuk Pak Peter Lau yang sudah berbagi dengan kita. Dan biarlah kita boleh mawas diri. Kita berusaha menjadi orang tua yang lebih baik. Memang orang tua yang tidak baik kadang-kala punya anak yang baik. Tapi itu pengecualian. Sangat jarang sekali. Bapak Ibu lihat di dalam realita hidup, orang tua yang tidak baik anaknya kemungkinan besar tidak baik. Jarang. Yaitu kasus khusus yang tadi Pak Peter bilang itu ya Tuhan saja. Ya. Jadi mari kita berusaha memberi pengaruh yang baik kepada anak-anak kita. Karena waktu kita tidak nyanyi lagi karena kepanjangannya. Tapi nanti lagu tadi itu saya pikir cocok ya buat kita ya. Ada Tuhan di tengah keluarga kita. Sehingga kita punya karakter ilahi dan itu akan berpengaruh kepada anak-anak kita. Dan kita boleh menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Mari kita bangkit berdiri.
tidak akan masuk di dalam doa, saya minta Pendeta Rusdi berkati memimpin kita di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Engkau sudah menyertai ceramah yang disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Terlau. Kiranya apa yang kami dapatkan, ada PR kami menerapkannya di rumah. Oleh sebab itu beri kami bijaksana, hikmat, kemampuan yang terbaik. Kiranya kami boleh pulang dengan kekuatan dan tekad yang kuat yang bersumber daripada kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, penyertaan dan pimpinan dari Allah Roh Kudus. Menyertai hidupmu untuk memiliki karakter ilahi. Sehingga hidupmu boleh mempengaruhi anak-anakmu, keluargamu, dan dimanapun engkau berada. Engkau dan keluargamu senantiasa memuliakan nama Tuhan. Amin. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Tuhan memberkati.